Ya. Silakan, Mbak siapa tadi? Ya. Mbak Wafid ya. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kami. Sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan di chat Zoom. Karena untuk pertanyaannya ini akan kita kasih Dopres, insya Allah nanti untuk Dopresnya itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk para penanya. Masya Allah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kiai, ini ditampung atau dijawab satu-satu dulu, Kiai? Satu-satu aja, biar nggak lupa. Kalau saya bacakan aja ya. Untuk penanya yang pertama itu ada Hakim dari Ikmafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya kita mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, apakah kita perlu memperbaiki yang sebenar-benarnya bacaan kita tentang Al-Quran, tentang makhrijul huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan perlunya sanad dari guru, karena kalau hanya membaca saja, mungkin sangat banyak yang sudah pandai. Nah, ini problemnya Ustadz, apakah kita harus berguru memperbaiki dulu, baru mengajarkannya kepada orang? Silakan Ustadz. Ya, kalau Al-Quran, guru itu menjadi kunci ya. Tidak bisa belajar dari YouTube. Dia harus talaqi syafahi ya. Nah, saya kira kawan-kawan sudah pernah belajar paling tidak dari orang tuanya atau dari guru kampungnya dulu sebelum masuk ke mana? Ke bangku perkuliahan. Nah, itu sudah bisa dicatat sebagai sanad keilmuan. Bahwa levelnya belum level muntahi ya, level advance ya, katakanlah masih level pemula, ya tidak menjadi masalah. Berarti kalau levelnya pada masih level pemula, nanti ngajarin kawannya itu pastikan yang sedikit di bawahnya. Karena kalau yang Anda ajari itu misalnya levelnya sudah level di atasnya, nanti Anda diketawain itu. Ya, jangan jadi sanad itu ada dua ya, sanad yang dimaksud di sini. Ada sanad yang bil ijazah kitabatan, jadi ditulis anfulan. Nah, itu biasanya sudah mutakhassis. Tapi ada sanad keilmuan itu yang ghair maktub, yang tidak ditulis. Nah, bagi yang tidak ditulis ini, saya contohkan misalnya kita dulu masa kecil, belajar di musola, di langgar, di surau, sama ustadz kampung. Ya kan? Sudah bisa membaca alif, ba, ta, sa, jim, juz amma sudah selesai. Sudah punya sanad sebenarnya kita itu. Ya, walaupun tidak diberikan ajastu hadhil qiraah kada wa kada lalu ditandatangani, tidak. Ya, tidak harus begitu. Jadi kalau Anda menunggu punya ijazah dalam arti resmi tertulis seperti itu, nanti kegiatan yang tadi saya sampaikan itu yang nggak akan berjalan karena Anda takut ya, nggak jadi lagi. Jadi saran saya yang sudah punya ijazah tertulis, alhamdulillah. Yang belum punya ijazah tertulis tapi sudah punya pengetahuan dasar mengenai BTQ, baca tulis Al-Quran, boleh saja Anda mengajarkan. Kalau tidak pede, Anda belajar dulu kepada kawan yang sudah levelnya lebih tinggi. Bagaimana sih makhraj yang benar, sifat huruf yang benar, bagaimana? Belajar dulu lah. Maka pengurus-pengurus ZKH perguruan tinggi, komisariat, itu nanti saya harapkan ada pelatihan-pelatihan dulu sebelum menerjunkan tadi guru-guru tadi, gerakan cinta Al-Quran ke beberapa komunitas masyarakat itu. Ada pelatihan 1 minggu untuk tahsinul qiraah, tahsinul kitabah, begitu. Hadirkan siapa yang dianggap mumpuni. Setelah dilatih intensif 2 hari, 3, 4 hari ya, karena Anda semua saya yakin sudah punya basic, ya tidak harus seminggu, 3, 4 hari selesai, sudah dianggap selesai, sudah nanti
terjun ke masyarakat. Nah, untuk meningkatkan rasa percaya diri bahwa Anda sudah punya metodologi di dalam mengajarkan. Nah, syukur-syukur Anda juga mau belajar metodologi BTQ-nya, misalnya Iqra atau belajar qiraati atau belajar metode lainnya. Nah, itu juga jauh lebih bagus gitu ya. Sehingga nanti ketika terjun ke masyarakat, ya buku metode itulah yang Anda ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan kosongan juga. Kalau Anda berperang tidak punya senjata, itu sama bunuh diri. Ya. Jadi saya sarankan tetap harus ada proses pembelajarannya, ya paling tidak dengan level-level. Nanti kita bikin level-levelnya itu. Ya. Saya kira begitu ya untuk pertanyaan yang pertama. Silakan. Belum di-unmute itu. Ya, Ustadz, terima kasih sebelumnya untuk sudah terjawab pertanyaan pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini dari Muhammad Khairul Iksan dari instansi lembaga YNPKY. Beliau bertanya, faktanya yang saya temukan di lapangan lebih banyak mereka yang tidak khairukum man talamal Quran nawalamahu, namun mereka lebih tertunduk dan bahkan dimanfaatkan oleh benda yang berbentuk kotak, yaitu HP. Sangat sulit bagi mereka untuk tidak terlepas dari HP, dan sekalipun di dalam HP-nya itu terdapat berbagai jenis aplikasi yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ini mungkin tertuju untuk anak muda zaman sekarang, Ustadz, yang lebih pada pengembangan teknologi. Mereka lebih mementingkan sosial media mungkin seperti itu. Walaupun di HP kita itu banyak aplikasi tentang belajar Al-Quran, ini bagaimana kira-kira solusinya untuk menanggapi hal yang seperti ini, Ustaz? Karena fenomena sekarang kan itu yang terjadi. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa update status itu jauh lebih menarik daripada update bacaan Al-Quran, kan begitu. Itu fakta dan realitas yang terjadi. Karena itu saya berharap betul pada adik-adik sekalian yang tergabung di JKI Komisariat. Bagaimana membangun komunitas yang bisa membuat skala prioritas dalam hidupnya. Ya tidak mungkin 12 atau 24 jam baca Quran, nggak mungkin karena punya aktivitas yang lain. Tetapi bagaimana membangun masyarakat akademik yang diselimuti dengan atmosfer Al-Quran. Nah, itu yang saya maksud tadi. Baik dimulai yang paling sederhana adalah membaca. Ya, jadi sebelum masuk kelas, yuk kita baca dulu misalnya Al-Fatihah sampai Qul. Budayakan aja itu kan, daripada nggak jelas gitu ya, dibudayakan di kelas. Nanti pergantian antar dosen misalnya, ada yang memimpin baca apa. Jadi Al-Quran itu kan bisa diihya ya. Ya, kalau kita penelitian di IAT itu kan ada ada penelitian Living Quran namanya. Nah, itu ada dua segmen besar. Segmen pertama adalah penelitian terhadap Al-Quranul Hayy. Jadi penelitian terhadap tradisi-tradisi yang sudah existing, di mana tradisi ini dulunya itu berasal dari apa? Dari Al-Quran juga. Yang kedua, Ihya'ul Quran, menghidupkan Al-Quran. Nah, ini mungkin yang bisa Anda inisiasi kawan-kawan semua. Agar HP itu tidak lebih menggiurkan daripada Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya tadi, sederhana saja. Jadi ketua kelas, karena ketua kelasnya ini adalah aktivis JKH, lalu dibikinlah kegiatan. Pokoknya kita sepakati ya, sebelum dosen masuk pagi-pagi kita baca 3 surat bareng-bareng. Ya, baca bareng-bareng. Mulai dari Al-Fatihah sampai Qul. Nanti pergantian yang kedua tambah 1 surat misalnya bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Karena kalau sendiri-sendiri itu nggak baca. Jadinya satunya baca status, kalau bareng-bareng kan kelihatan ya, walaupun 1-2 orang kadang-kadang nakal, udah diwakili yang lain saya diem aja gitu soal lain, tapi paling tidak dia pernah mendengar. Nah, ini
Kalau pelan-pelan dilakukan, ini sebenarnya sederhana. Tapi kalau terus itu dibudayakan, insya Allah akan menjadi kultur yang baik. Ya nggak usah kenceng-kenceng, nanti mengganggu kelas sebelah. Ya. Nanti diatur aja lah teknisnya. Itu contoh ya, contoh bagaimana kita menghidupkan Ihya'ul Quran. Tapi dalam bentuk tradisi yang ringan saja. Nah nanti contoh yang lain mungkin bisa dielaborasi lagi oleh kawan-kawan di lapangan. Sehingga apa? Sehingga dalam 12 jam atau 8 jam ketika di kampus itu tidak hanya megang HP, megang status. Ya enggak bisa kita sekarang lepas dari HP itu. Terus terang aja. Termasuk dosen kita aja begitu juga ya. Mahasiswanya lagi presentasi, dosennya lagi lihat statusnya. Ya, atau lagi gitu ya. Foto-foto habis itu update status. Ya memang dunianya sudah begitu. Tidak menjadi masalah menurut saya memang dunianya. Asal begini, kawan-kawan yang tergabung dalam JK ini karena punya kesamaan visi untuk syiar Al-Quran, bagaimana agar dalam sekian waktu itu kampus ini itu ada dimensi Qurannya. Ya, tadi saya contohkan. Sebelum dosen masuk, kita baca 2 ayat. Kita baca 1 surat, 3 surat. Nah, misalnya disepakati saja. Itu kalau terus akan jadi. Setelah itu megang HP, ya tidak masalah. Nah, nanti pada kelas-kelas yang sudah takhusus, ya beda lagi. Nanti ritme programnya jangan seperti itu lagi. Ya itu kan hanya Ihya'ul Quran yang dalam skop sederhana, tapi bisa mencakup semuanya. Nanti kan habis itu ada klaster kan. Klaster berikutnya itu yang mutakhosis, program takhusus. Kalau sudah program takhusus ya beda lagi untuk pelatihan. Nah itu yang bisa saya respon ya. Baik, Mbak Wafik silakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Kiai. Terus kita ke pertanyaan ketiga. Ini cukup 3 pertanyaan kah atau gimana, Kiai? Ya kita sampai jam berapa? Monggo saja kalau segera diakhiri ya silahkan kalau masih lanjut. Sebetulnya 3 menit lagi kita selesai karena waktunya itu 2 jam. Oh iya, ya silakan. Karena sebanyak sekali ini dari peserta yang lumayan banyak ini pertanyaannya. Sangat antusias pesertanya pada malam hari ini. Diambil yang kira-kira penting gitu, Mbak. Silakan. Ibu moderator, izin itu alangkah baiknya untuk pertanyaan terakhir kita persilakan dari JKH Kalimantan, Bapak Haji Suranto. Kalau bisa pertanyaannya secara langsung itu biar lebih. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kami serahkan kepada Kiai kita Haji Sulanto. Beliau salah satu pengurus wilayah ketua umum dari Kalimantan Timur. Ya, silakan Kiai. Oke, monggo. Seperti apa nih supaya bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus pertanyaannya karena langsung, mengingat waktunya juga singkat. Pertama, salam silaturahim kepada narasumber. Salam kenal, saya Pak Sulanto. Saya hanya langsung poinnya saja, silaturahminya bisa nanti via telepon atau via WA. Problem kita di Kalimantan Timur ini untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi selain UINSI ya, itu agak sulit memang karena yang menguasai segmen-segmen kemahasiswaan itu adalah teman-teman yang beraliran bukan NU. Sebut saja ya aliran-aliran tertentu lah begitu. Nah ini problem tersendiri. Jadi teman-teman yang misalnya sebut saja PMII begitu kesulitan masuk di kampus-kampus besar itu. Misalnya saja Universitas Mula Warman, Untak 17 Agustus 45, terus di Unikarta dan lain sebagainya, ini mengalami kesulitan. Saya senang sekali dengan adanya Wafik kemarin sudah silaturahim dengan kita di kantor PWNU untuk mengembangkan di Unmul. Akan kita maksimalkan nanti melalui jalur rektor, tapi tentu saya tidak bisa bergerak sendiri dengan teman-teman Kalimantan Timur, mohon dukungan teman-teman, bapak-bapak, para kiai yang ada di Jakarta. Ini yang paling penting, kami mohon doanya, mohon supportnya,
Karena apapun yang kami lakukan di sini tentu perlu saran, pendapat, dan beberapa dukungan dari Jakarta untuk mengembangkan. Dan teman-teman di Kalimantan Timur alhamdulillah sangat antusias. Insya Allah kami akan masuk melalui jalur rektor. Kebetulan rektornya di Universitas Mullah Warman ini adalah Wakil Ketua PWNU Kalimantan Timur. Nah, sama juga di UISI itu rektornya adalah Wakil Rois Surya PWNU Kalimantan Timur. Nah, tinggal teman-teman nanti yang bisa diandalkan nanti Wafik dan teman-teman, kita kerja keras, termasuk mohon izin Pak Ketua Umum, insya Allah tidak terlalu lama kami akan kerjasama dengan perusahaan nasional mungkin di kawasan Tenggarong Seberang, Tanjung Batu. Kemarin Wafik sudah ke sana untuk satu desa satu penghafal Al-Quran, satu RT satu penghafal Al-Quran akan kita rancang, sudah kita rencanakan. Kami ke depan tentu butuh saran pendapat, butuh bimbingan. Ini saja. Karena terus terang kalau kami latar belakangnya bukan menghafal Al-Quran, tetapi kami hanya diminta oleh PWNU untuk mengurus ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon saran lebih lanjut. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bisa menjawab ini langsung Ketum, karena Ketum udah nyampe rumah ini rupanya. Monggo, Oke. Terima kasih. Pertama, apresiasi dan penghargaan pada Mas Dr. Ulin Nuha yang telah menyampaikan cukup komprehensif. Saya tadi dengarkan di perjalanan, jadi saya kira apa-apa yang disampaikan beliau itu menjadi hal yang real di tengah-tengah kita, dan step-stepnya semacam itulah yang harus kita coba lakukan sebagai proses-proses awal untuk masuk kepada bidang-bidang dan program yang kita sepakati untuk partisipasi dan kontribusi mahasiswa ikut memberantas buta huruf Al-Quran di tanah air. Itu apresiasi kami, dan senang sekali respon kawan mahasiswa cukup antusias, dan lebih-lebih ini bergabungnya Ustadz Sulanto ini. Selamat dan sukses untuk pengurus PW JGA NU Kaltim. Belum lama kita SK-kan, tapi langsung tancap gas, dan sekaligus juga kawan-kawan mahasiswa di Samarinda ikut menginisiasi terbentuknya koordinator Komisariat Perguruan Tinggi dan Universitas JGA NU di berbagai penjuru tanah air. Saya kira ini menjadi salah satu embrio dari ekspansi JGH ke berbagai perguruan tinggi, baik PTI maupun perguruan tinggi umum yang ada di tanah air kita. Terima kasih Ustadz Sulanto. Nanti kapan-kapan kalau saya ada kesempatan ke Samarinda bisa berdiskusi lebih lanjut, tapi lebih praktis dan lebih konkretnya. Insya Allah nanti kita akan ketemu tanggal 22 Desember ini di Bandar Lampung. Jadi teman-teman PW JGA NU Jawa pada Lampung sudah menyiapkan akomodasi, menyiapkan waktu dan ehwal yang diperlukan JGA NU seluruh Indonesia untuk membahas program-program strategi semacam ini. Jadi kami akan sampaikan nanti, kami indos di teman-teman forum seluruh Indonesia bahwa salah satu klaster program yang lebih khusus untuk kalangan mahasiswa itu saya kira menjadi perhatian kita bersama untuk tahun-tahun ke depan. Kalau tidak melibatkan kalangan mahasiswa, saya kira JGA akan ketinggalan zaman, akan hanya menggarap kelompok-kelompok tradisional, kelompok-kelompok kalangan sepuh, sementara kalangan mahasiswa tidak tersentuh. Saya kira kita sudah dimodali oleh Ustadz Ulin Nuha tadi tentang apa-apa yang harus kita persiapkan bagi generasi muda untuk menggapai program khusus untuk Kaltim. Ustadz Sulanto, nanti kami akan menginsertkan ya program CSR-nya KPP Kilang Petang Balikpapan. Kami coba akan insertkan bahwa harus difasilitasi dan dijadikan kelompok JGA atau mahasiswa yang sedang ingin menggarap pengajian dan taklim di bidang di kalangan masyarakat untuk membantu pemberantasan buta huruf. Saya kira bisa kita prioritaskan untuk mendapatkan CSR dari Kilang Pertamina Balikpapan, di mana kami ada di dalamnya. Mudah-mudahan demikian. Yang lain begini, jadi ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Ustadz Ulin bahwa ini perlunya kesigapan ya dan
sikap proaktif dari koordinatorat Komisariat seluruh Indonesia di bawah pimpinan Ustadz Syahrawi untuk segera melipat gandakan atensi, melipat gandakan kinerja, melipat gandakan komunikasi bagi tertanganinya sejumlah kampus-kampus yang perlu kita masuk di bawah bimbingan. Saya kira juga PWW NU-nya dan PWW JGA NU di masing-masing tempat. Saya kira itu mungkin malam ini bagi teman-teman yang hadir, yang terlibat di dalam seminar webinar nasional ini bisa mengenali program-program yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Jakarta beberapa minggu yang lalu, di mana salah satunya adalah melakukan koordinasi komunikasi kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk paling tidak mengenal JGA dan tahu program JGA dan melakukan program-program yang tadi oleh Ustadz Ulin sampaikan pentingnya kita melangsek di kampus-kampus dengan berbagai pendekatan strateginya. Terakhir saya ingin sampaikan, sahabat Umar itu pernah berkata bahwa ya masyaallah qura, wahai para ahli Quran, para pencinta Al-Quran, irfa'u usakum, jadi tengadahkanlah kepala kamu. Ini sahabat Umar itu sangat memotivasi kaum-kaum muda yang gerak di bidang Al-Quran. Qad wadaha lakum at-thariq, setelah jelas di depan kamu adanya jalan. Jalan kita kalau dalam konteks ini adalah jalan, ada JGH, ada pilihan untuk program-program yang terbaik untuk ikut mencerdaskan kehidupan umat dalam konteks Al-Qur'anul Karim. Fastabiqul khairat, maka sudah jalan itu jelas, ada JGH dan program-program yang baik untuk umat, maka berlomba-lombalah untuk kebaikan dalam konteks mencerdaskan kehidupan masyarakat dari buta Al-Qur'an. Wala taku ialan nas, dan jangan kamu menggantungkan dari nasib kamu atau nasib dan kinerja kamu itu pada orang lain. Jadi ada pada diri Anda sendiri selaku mahasiswa, selaku generasi muda. Kita lah yang menginisiasi, kita yang punya kekuatan. Nah, kekuatan itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Tadi Ustaz Sulanto menyampaikan betapa sulitnya masuk invasi kepada kampus-kampus, terutama yang tinggi umum. Saya kira itu hal yang harus kita coba cari strateginya. Kawan-kawan yang sana itu kan begitu gigih ya, begitu punya himah yang besar, begitu disiplin, begitu bersemangat untuk menggarap adik-adik mahasiswa yang masuk di kampus-kampus itu. Saya kira dalam konteks ini kita tidak boleh kalah untuk menyemangati diri kita sendiri, terus tekun dari kelompok yang sangat kecil. Lama-lama kalau kita konsisten dan kita tidak patah semangat, tidak patah arang, saya kira pelan-pelan kita ambil alih itu basis-basis leader dalam konteks Al-Quran. Karena gini, secara keilmuan, secara basis intelektualitas keilmuan Al-Quran itu, kita lah yang punya sebetulnya itu. Tapi kita tidak didukung oleh sebuah himmah yang besar, terencana, dan kegigihan yang luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah di bawah koordinatorat Komisariat Perguruan Tinggi se-Indonesia itu, kita ingin tancapkan semangat, spirit, dan sekaligus disiplin yang sangat tinggi untuk menggarap kampus-kampus. Tetap di bawah koordinasi dan arahan dari Ketua PW JGA dan Ketua PW NU seluruh Indonesia. Sekali lagi, ini Mas Sulanto, Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menggerakkan seluruh program-program kita. Terima kasih Dr. Ulin, terima kasih Mas Syahrawi, Mbak yang menginisiasi forum yang sangat strategis ini. Saya sangat senang, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, perjuangan masih panjang di tengah kita, mudah-mudahan sukses dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya, pertanyaan dan jawabannya dari kiai-kiai kita. Mungkin kita sudah di penghujung acara ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin dari narasumber kita ingin memberikan closing terlebih dahulu sebelum diberi kesimpulan. Pada narasumber saya persilakan. Ya, terima kasih. Singkat saja, saya kira tadi sudah pamungkas dari Pak Kiai Saiful ya. Tapi ingin saya beri highlight. Yang pertama, tadi berjuang di jalan Al-Quran itu adalah perjuangan yang mulia. Itu
itu yakinlah adik-adikku sekalian, kalau Anda ingin menjadi mulia, maka kesempatan inilah yang harus segera kita ambil. Mari kita bergerak bersama-sama untuk i'la'i kalimatillah, dalam hal ini adalah Al-Quran Al-Karim, tentu dengan tenaga, pikiran, batin, fisik yang kita punya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warnai kampus baik yang umum maupun yang keagamaan dengan sinar Al-Qur'an, ya, pemahaman yang moderat, ya, tidak sekedar pintar membaca tapi juga bisa memahami dengan baik. Level baca tulis kita garap, ya, bersamaan dengan kalau bisa level pemahaman, syukur bisa sampai pada aspek level aplikasinya tadi. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan dan khilaf dalam penyampaian dan hal-hal lain. Selamat kepada semuanya. Bertemu lagi insya Allah pada momen-momen yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama itu tugas dari mahasiswa semuanya. Seperti yang dikatakan narasumber tadi, bahwa mahasiswa mempunyai peran penting untuk mengembangkan semangat di kampus, nggak cuma di kampus tapi juga kepada masyarakat. Ada 3 titik poin yang disampaikan tadi. Yang pertama itu peningkatan kualitas diri dan komunitas. Yang kedua optimalisasi networking. Yang ketiga adalah penguatan peran organisasi. Itu 3 poin yang sudah disampaikan oleh narasumber. Saya di sini saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang ada, tutur kata yang salah saya ucapkan. Banyak-banyak terima kasih kepada peserta semuanya dan para kiai-kiai besar yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya akhiri. Sekali lagi saya mohon maaf atas tutur kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke MC formal dan selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama. Diharapkan kepada peserta untuk mengisi absen karena promnya itu akan dibagikan sertifikat. Silakan MC. Makasih, kami sampaikan pemaparan materi yang begitu bagus dan dipandu oleh moderator juga sangat begitu berkesan. Alhamdulillah wa syukurillah, acara demi acara telah kita lewati bersama sehingga kita berada di puncak acara, di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang dimana akan dipimpin oleh saudara kita Khofi Khairuddin sebagai DPW 3 Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Perguruan Tinggi Nasional Daerah Ciamis, Jawa Barat. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afah wa taqdi lana biha min jamil hajah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ah wa tarfa'una biha innaka 'alad darajah wa tuballighuna bi aqsal ghayah min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada fa sayu'ti ajran 'azima. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda ma qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan makhrajuna al-ajlana bil ghufran. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa bersama kita tadi dapat mempermudah kita dalam menanamkan, memahamkan, serta mengamalkan ilmu yang telah kita sama-sama dapat dari para guru-guru kita tersebut. Akhirnya saya sebagai MC mohon pamit undur diri. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.